Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penyelesaian studi kasus TSP dengan menggunakan metode Monte Carlo. Yang sebagaimana untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah kami, yaitu pemodelan dan simulasi. Baiklah, sebelum lanjut untuk penjelasan materi, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Melira Mawati, NPM 18110203. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Ramadan, NPM 18110231. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Nizam, NPM 18110124. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan penyelesaian TSP atau Traveling Salesman Problem menggunakan metode Monte Carlo. TSP atau sering disebut Traveling Salesman Problem merupakan cara menentukan jarak terpendek yang melewati semua titik yang hanya dilewati satu kali dan kembali ke titik awalnya. Penyelesaian TSP adalah jalur yang dilalui oleh salesman sesuai dengan batasannya. Penyesuaian TSP yang terbaik melalui jalur yang jarak terpendek. Contohnya yaitu dari kota A ke kota B ke kota C kembali ke A. Pilih jalur yang terpendeknya. Perjalanan TSP dimulai dari titik A atau titik pertama dan akan melewati titik kedua, kemudian ke titik ketiga dan ke titik awalnya. Seperti A ke B, B bisa ke C, C ke A, atau C ke A ke B, B ke C. Rumusnya itu HE sama dengan N kurang 1/2, di mana E yaitu banyaknya edge dan N banyaknya vertex. Misalnya, seorang sales melewati 4 kota. Dari A ke B, H-nya 1, dari B ke D, H-nya 4, dari D ke C, H-nya 3, dari C ke A, H-nya 2. Dari A ke D, H-nya 6, dari B ke C, H-nya 5. Di mana vertex atau simpul V, himpunan simpul yang terbatas dan tidak kosong, dan H atau sisi busur, himpunan busur yang menghubungkan sepasang simpul. Seperti H sama dengan N dalam kurung N kurang 1/2 sama dengan 4 kota tadi, sesuai kotanya ada 4, 4 kurang 1/2. Jadi 4 kurang 1, 3, jadi 4 kali 3 sama dengan 12/2 sama dengan 6. Lanjut, tree pada 4 vertex atau pohon, susunan pohon. Tree sangat penting untuk merekam histori dan titik yang dikunjungi. Setiap titik yang telah terekam akan dihilangkan dalam random selanjutnya. Dalam satu generasi penjumlahan edge, tree yang terbentuk adalah diagram alir perjalanan satu titik ke titik lainnya. Contoh, dari titik A menghasilkan dua diagram alir, yaitu B dan C, dan dari titik B menghasilkan dua diagram juga, diagram alir, yaitu C dan D. Dari C menghasilkan D, dari D menghasilkan C. Begitu juga dengan C menghasilkan 2, B dan B menghasilkan D menghasilkan B. Ini adalah contoh dari tree pada 4 vertex. Selanjutnya yaitu metode Monte Carlo. Simulasi Monte Carlo merupakan elemen kemungkinan dengan menggunakan sampel random, di mana biasanya simulasi dengan menggunakan metode Monte Carlo digunakan untuk perencanaan ke depan. Misalkan, ada seorang manajer sepatu ingin merencanakan beberapa pasang sepatu yang akan dibuat untuk dijual untuk beberapa hari ke depan,
maka ia bisa menggunakan metode Monte Carlo untuk menentukan berapa pasang sepatu yang akan ia buat untuk beberapa hari ke depan dengan mengumpulkan data-data penjualan 3 bulan terakhir atau 5 bulan terakhir atau hari-hari sebelumnya. Baiklah, di sini pengerjaan kasus dengan menggunakan metode Monte Carlo terbagi dalam 5 tahapan, yaitu tahapan pertama yaitu membuat distribusi kemungkinan untuk variabel penting. Tahap kedua yaitu membangun distribusi kemungkinan kumulatif untuk tiap-tiap variabel di tahap pertama. Yang ketiga yaitu menentukan interval angka random untuk tiap-tiap variabel. Yang keempat yaitu membuat angka random, dan yang terakhir yaitu membuat simulasi dari rangkaian percobaan. Di sini kelompok kami mengambil contoh kasus TSP dengan menggunakan metode Monte Carlo, yaitu salah satu contoh kasusnya itu pencarian jalur terpendek seorang driver yang melewati beberapa kota menggunakan metode Monte Carlo. Dan kami menggunakan 6 kota, yaitu kota A, B, C, D, E, dan F. Kita lanjut yaitu penyelesaian. Langkah pertama yaitu inisialisasi jumlah vertex n, di mana jumlah vertex n sama dengan 6. Jumlah vertex n yaitu A, B, C, D, E, F. Maka vertex atau jumlah n yaitu 6. Langkah kedua yaitu menghitung jumlah edge E, di mana E sama dengan n dikali n kurang 1 dibagi 2. E sama dengan n-nya 6, maka 6 dikali 6 kurang 1 dibagi 2, maka 6 dikali 5 per 2 sama dengan 30 per 2, maka hasilnya n yaitu 15 atau edge. Jadi dari 6 vertex maka edge-nya yaitu 15. Langkah selanjutnya yaitu langkah ketiga, inisialisasi bobot dari semua edge. Inisiali bobot dari semua edge, jika kita menggunakan V5 atau vertex 5, maka jumlah edge-nya yaitu 15. Yang sebagaimana udah kita cari yaitu tadi edge-nya yaitu 15. Maka di sini E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15. Yang dimana E1 yaitu 1, E2 2, E3 yaitu 3, E4 yaitu 4, E5 yaitu 5, E6 yaitu 6, E7 yaitu 7, E8 yaitu 8, E9 yaitu 9, E10 yaitu 10. E11 yaitu 11, E12 yaitu 12, E13 yaitu 13, E14 yaitu 14, E15 yaitu 15. Kemudian langkah keempat yaitu penentuan nilai random pada edge. Di sini penentuan distribusi nilai random terhadap edge, jika kita akan melalui semua titik pada graf, maka pada suatu titik kita akan berhenti. Untuk itu, dimisalkan R adalah random dengan interval R lebih kecil sama dengan 1, di mana R lebih besar sama dengan 15. Maka di sini edge-nya yaitu S1E sampai 15E, dan nilai randomnya yaitu yang dengan angka terkecil yaitu 1 dan yang paling besar yaitu 15. Langkah kelima, menentukan banyak edge yang dibutuhkan dalam part terpendek. Setiap edge hanya menghubungkan 2 vertex, maka jumlah edge diperlukan adalah P sama dengan N dikurang 1 sama dengan 6 dikurang 1 sama dengan 5. Di mana P sama dengan jumlah edge yang diambil dalam sejumlah random, N jumlah vertex A, B, C, D, F, U buka kurung H sama dengan A, B, C, D, F. Kemunculan vertex dari distribusi random, P buka kurung H sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Jika dalam distribusi random, histori edge yang muncul akan disimpan di P sama dengan buka H. Jika muncul edge yang sama, maka random akan dibuang. Langkah keenam,
di mana satu generasi adalah vertex berdasarkan distribusi random dan jumlah dari semua edge yang muncul, di mana I sama dengan 1, 2, 3, F hasil part dalam generasi. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 sama dengan 15, di mana 1 tambah 12 tambah 11 tambah 14 tambah 4 sama dengan 42. Di sini kita mencari generasi terbaik adalah generasi yang memiliki part terpendek, yaitu 15. Sekian dan terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.